akan menjelaskan mengenai etika publik dan penerapan nilai-nilai dasar pada unit organisasi. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Rini Taniswatang Sarjana Farmasi Apoteker. Saya CPNS Pasar Angkatan 33 Kelompok 2, instansi tempat saya bekerja di RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun. Berikut adalah mind mapping untuk komitmen mutu. 3 pendekatan dasar untuk komitmen mutu. Yang pertama, memberi pilihan kepada pelanggan. Kedua, mengkombinasikan strategi pelanggan dengan konsekuensi. Ketiga, pemastian mutu pelanggan. Komitmen mutu untuk alat pemastian mutu pelanggan, standarnya itu yang pertama berdasarkan standar pelayanan pelanggan, yang kedua berdasarkan ganti rugi pelanggan, yang ketiga berdasarkan jaminan mutu, keempat berdasarkan audit mutu, kelima berdasarkan penanganan keluhan pelanggan, yang keenam dengan adanya dari pihak ombudsman. Nilai dasar orientasi mutu atau pelayanan prima itu berdasarkan yang pertama komitmen kepuasan pelanggan, yang kedua berdasarkan layanan menyentuh hati agar pelanggan setia, yang ketiga hasil produk atau jasa berkualitas tinggi, keempat beradaptasi dengan perubahan, kelima pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan keenam perbaikan berkelanjutan. Adapun yang menjadi mutu bisa dicapai melalui mutu terpadu ataupun TQM, di mana dari mutu adalah nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada seseorang, maka nilai standar penilaian mereka terhadap kita adalah mutu. Jadi ketika ingin mencapainya, itu kita dapat mencapai melalui PQM, yaitu berdasarkan satu, organisasi sebagai kerangka kerja berorientasi mutu, kedua, produk bermutu sebagai hasil kerja, ketiga, proses bermutu, keempat, komitmen tinggi dari semua komponen, kelima, pemimpin kuat dan kredibel. Di mana dari manajemen mutu terpadu ini dapat dicapai melalui yang pertama, berfokus pada pelanggan, yang kedua, obsesi pada mutu, ketiga, pendekatan ilmiah, keempat, komitmen jangka panjang, keenam, kerjasama tim, dan ketujuh, perbaikan secara berkesinambungan. Dan dari mutu, kita dapat mengembangkan secara berkelanjutan yaitu dengan PDCA, yang kedua melalui Cause and Effect Diagram, dan ketiga melalui nilai-nilai dasar orientasi mutu. Komitmen mutu dapat diterapkan supaya kita selalu mencapai nilai yang pertama yaitu efektif, di mana sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan, yaitu ketercapaian target yang telah direncanakan baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja sehingga dapat memberikan kepuasan. Kemudian nilai yang kedua yaitu berdasarkan efisien, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan berdasarkan penghematan biaya, waktu, harga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Yang ketiga berdasarkan inovasi, yaitu adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan, yaitu berdasarkan satu, perubahan produk atau barang atau jasa yang dihasilkan, yang kedua proses produksi, yang ketiga nilai-nilai kelembagaan, keempat perubahan cara kerja, kelima teknologi yang digunakan, enam layanan sistem manajemen, serta konsep yang arah dalam organisasi. Sedangkan interaksi terbagi menjadi kategori
dan terakhir berdasarkan Ombudsman.